Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angun Setiawati dengan NPM 1811060132. Jurusan Pendidikan Biologi dengan nama DPL Erni Yusnita MPDI dari kelompok PPL 82. Di sini saya akan menjelaskan materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Genetika merupakan cabang ilmu biologi yang khusus meneliti penurunan sifat-sifat pada makhluk hidup. Pada abad ke-19, Gregor Johann Mendel, seorang ilmuwan dari kota Bern, Austria, meneliti genetika secara sistematis. Gregor Johann Mendel dikenal juga dengan Bapak Genetika. Selanjutnya di sini ada kromosom dan gen. Kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi kepada turunannya. Kromosom terdiri atas satuan kecil yang akan disebut gen. Gen inilah yang mengatur sifat yang akan diturunkan atau diwariskan pada keturunan selanjutnya. Jumlah kromosom tiap spesies organisme tetap dan khas, sehingga hal ini menjadi ciri khas bagi setiap spesies. Berikut ini ada gambar kromosom. Kromosom terdapat di dalam inti sel. Tiap-tiap kromosom mengandung satu molekul panjang DNA. Satu molekul DNA mengandung ribuan gen. Selanjutnya kromosom. Kromosom terbagi menjadi dua. Pertama, ada kromosom diploid, merupakan kromosom yang di setiap sel tubuh terdapat dua set atau dua perangkat kromosom. Kedua, kromosom haploid merupakan kromosom dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang masing-masing membawa satu set atau seperangkat kromosom. Selanjutnya gen. Di gen terdapat genotip dan fenotip. Genotip adalah susunan gen yang menentukan sifat-sifat suatu individu organisme. Sedangkan fenotip adalah sifat yang dapat diamati oleh indera. Fenotip terjadi karena interaksi gen dengan lingkungan. Selanjutnya masuk ke hukum pewarisan sifat berdasarkan peta konsep hukum Mendel. Hukum Mendel terbagi menjadi dua, hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Hukum 1 Mendel berbunyi hukum pemisahan atau segregation dari Mendel, juga dikenal dengan hukum pertama Mendel. Sedangkan hukum kedua Mendel berbunyi hukum perpasangan secara bebas atau independent assortment dari Mendel, juga dikenal sebagai hukum kedua Mendel. Berikut ini istilah-istilah penting dalam persilangan. Pertama, ada parental untuk menyebut induk atau orang tua. Ada gamet untuk menyebut sel kelamin. Filial untuk disebut keturunan atau anakan. Dan genotip untuk menyebut susunan gen penyusun sifat. Dan fenotip untuk menyebut sifat yang tak. Selanjutnya kita masuk ke percobaan Mendel. Pertama, ada persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Pada persilangan monohibrid berlaku hukum Mendel 1, karena pada pembentukan gamet kedua atau G2, gen di dalam alel yang selanjutnya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas dalam dua sel anak atau gamet. Selanjutnya kasus dalam persilangan monohibrid. Terdapat dua kasus. Yang pertama, kasus dominasi penuh terjadi apabila sifat gen yang satu lebih kuat dibandingkan dengan sifat gen yang lemah. Yang kasus kedua, kasus dominasi tak penuh atau intermediate terjadi apabila sifat dari kedua gen sama-sama kuat, jadi tidak ada gen yang bersifat dominan ataupun gen yang bersifat resesi. Berikut adalah kasus dominasi penuh. Ini persilangan antara bunga mawar merah dengan bunga mawar putih dengan gen M besar bersifat dominan penuh terhadap M kecil. Untuk pertama, rumusnya M besar disilangkan dengan M kecil. Karena alelnya homozigot, maka gametnya hanya satu, yaitu M besar dan M kecil. M besar bersifat dominan dari M kecil, sehingga F1 bersifat merah. Dengan fenotipnya, yang pertama didapat M besar, M kecil. Untuk mencari F2, berlaku hukum 1 Mendel, di mana M besar dan M kecil berpisah secara bebas saat pembentukan gamet. Berdasarkan persilangan di atas, kita bisa mengetahui perbandingan fenotip dan genotipnya. Perlu diingat kalau fenotip adalah sifat yang tampak. Jadi, berdasarkan hasil F2, kita bisa tahu kalau perbandingan fenotipnya adalah 3:1, yakni 3 sifat merah dan 1 sifat putih. Sedangkan untuk perbandingan genotipnya diperoleh M besar, M kecil sama dengan 1:2:1.
Selanjutnya, contoh kasus dominasi tak penuh atau intermediate. Persilangan antara bunga merah dengan bunga mawar putih dengan M besar dan M kecil sama-sama merupakan gen dominan. Dari rumus berikut didapat F1-nya M besar M kecil. Karena M besar dan M kecil sama-sama bersifat dominan, maka F1 bersifat merah muda. Berdasarkan persilangan di atas, untuk F2 didapatkan perbandingan fenotipnya 1 merah, 2 merah muda, dan 1 putih. Perbandingan genotipnya M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil dengan perbandingan 1:2:1. Selanjutnya, kancing genetika. Kancing genetika merupakan sebuah alat peraga untuk menyelidiki kemungkinan kombinasi gen serta prinsip-prinsip genetika, di antaranya persilangan monohibrid dan dihibrid. Selanjutnya ada tabel Punnett atau Punnett square. Tabel Punnett merupakan cara yang digunakan untuk memudahkan menentukan kombinasi gen dari suatu persilangan. Contohnya pada tabel di bawah ini. Baik, cukup sampai di sini. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya.